Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai perilaku abnormal pada masa kanak-kanak dan remaja. Kita ketahui bahwa abnormal adalah berbeda atau sangat menyimpang dari kenormalan. Istilah abnormal ini sering mengandung konotasi yang kuat tentang satu hal yang bersifat patologis. Akan tetapi, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa batas antara normal dan abnormal ini sangat subjektif karena dipengaruhi oleh kultur dan nilai. Walaupun demikian, batasan tersebut dapat diambil berdasarkan kultur dan nilai yang bersifat universal. Kriteria seseorang bisa dikatakan memiliki perilaku abnormal pada anak-anak dan remaja adalah perilaku yang tidak biasa. Kemudian adalah perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar norma sosial. Kemudian persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realita. Stres personal yang berlebihan, perilaku yang berbahaya, dan perilaku maladaptif atau self-defeating. Akan tetapi, perlu juga diperhatikan pada latar belakang budayanya. Abnormalitas yang terjadi pada masa remaja dan anak memiliki banyak varian. Abnormalitas pada anak remaja berbentuk perilaku yang secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku yang bermasalah. Masalah perilaku yang dialami anak dan remaja tidak dapat dikatakan masih dalam kategori wajar jika tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dampak perilaku bermasalah yang dilakukan anak dan remaja akan menghambat dirinya dalam proses sosialisasinya dengan temannya, dengan guru, dengan masyarakat. Misalnya, perilaku malu dalam mengikuti berbagai aktivitas yang digelar di sekolah menyebabkan seorang anak dan remaja mengalami kekurangan pengalaman. Yang kedua adalah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang pada remaja merupakan perilaku yang kacau yang menyebabkan seorang anak dan remaja kelihatan gugup atau nervous dan perilaku tidak terkontrol atau uncontrol. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku menyimpang dan dapat terjadi pada manusia muda, dewasa atau tua, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Perilaku menyimpang sering didefinisikan sebagai perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Selain itu ada teori juga dari Santrok yang mengatakan bahwa perilaku menyimpang merupakan batasan perilaku yang menyimpang yang ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Satu tindakan yang mungkin pantas dan dapat diterima di satu tempat mungkin tidak pantas dilakukan di tempat lain. Yang ketiga adalah penyesuaian diri yang salah. Perilaku yang tidak sesuai yang dilakukan remaja biasanya didorong oleh keinginan mencari jalan pintas dalam menyelesaikan sesuatu tanpa mendefinisikan secara cermat akibatnya. Misalnya perilaku menyontek, bolos, dan melanggar peraturan sekolah. Kemudian perilaku yang tidak dapat membedakan benar dan salah.
Ini seringkali kalau kita lihat dalam perilaku ini ada kecenderungan pada sebagian remaja. Misalnya tindakan yang tidak mampu membedakan antara perilaku benar dan salah. Wujud dari conduct disorder adalah munculnya cara berpikir dan perilaku yang kacau dan sering menyimpang dari aturan yang berlaku di sekolah. Penyebabnya karena sejak kecil orang tua tidak bisa membedakan perilaku yang benar dan salah pada anak. Selain itu, perilaku tidak dapat membedakan benar dan salah ini juga dikategorikan pada remaja yang berperilaku oppositional, yaitu perilaku oposisi yang ditunjukkan remaja yang menjurus ke unsur permusuhan yang akan merugikan orang lain. Ada penelitian dari Yanti dalam Hairina 2013, dia menyimpulkan bahwa perilaku menentang adalah sebuah masalah kesehatan masyarakat yang sangat besar, berkisar antara 5% sampai dengan 10% yang dialami anak-anak yang berusia antara 8 sampai dengan 16 tahun. Yang kelima adalah gangguan perilaku menentang atau perilaku melawan atau oposisi. Kalau kita bicara secara klinis, ini disebutkan dengan oppositional defiant disorder, termasuk kelompok dari gangguan distrust behavior yang sering dirujuk kepada ahli. Gangguan ini merupakan gangguan yang biasanya paling banyak ditemui pada masa anak-anak bahkan pada masa dewasa. Gangguan perilaku menentang ditandai dengan adanya perilaku menentang dan melanggar aturan. Biasanya muncul dalam bentuk perilaku menolak mengikuti aturan dan otorisasi dari otoritas dari orang dewasa. Misalnya dari orang tua atau dari guru, atau dari orang dewasa yang lainnya. Mengenai varian abnormalitas pada anak-anak dan remaja yang berbentuk kejiwaan, secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah gangguan perkembangan kognitif yang ditandai dengan masalah awal anak pada 3 area perkembangan utama: perilaku, interaksi sosial, dan komunikasi. Gangguan perkembangan dan kognitif ini sering ditandai dengan masalah awal pada 3 area perkembangan yang adalah terkait kepada perilaku, interaksi sosial, dan komunikasi. Kemudian ada gangguan kecemasan atau ansietas. Ada yang ketiga adalah skizofrenia dan gangguan psikotik. Yang keempat gangguan suasana dan perasaan. Kita akan bahas satu persatu gangguan perkembangan dan kognitif. Retardasi mental. Hal ini muncul sebelum usia 18 tahun dan dicirikan dengan keterbatasan substandard dalam berfungsi yang dimanifestasikan dengan fungsi intelektual secara signifikan, yang berada di bawah rata-rata, misalnya EQ di bawah 70, dan keterbatasan terkait dalam 2 bidang keterampilan adaptasi atau lebih. Misal komunikasi, perawatan diri, aktivitas hidup sehari-hari, keterampilan sosial, fungsi dalam masyarakat, pengarahan diri, kesehatan, dan keselamatan, fungsi akademis, dan bekerja. Yang kedua adalah autism. Ini merupakan gangguan masa kanak-kanak yang ditandai dengan signifikan dalam interaksi sosial dan komunikasi, dan oleh pola-pola perilaku, ketertarikannya, dan aktivitasnya yang terbatas.
Pinel dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa gangguan autism akan tampak pada usia 3 tahun. Gejala-gejalanya seringkali meliputi berkurangnya kemampuan untuk menginterpretasikan emosi dan intensi pada orang lain, berkurangnya kapasitas untuk berinteraksi sosial, dan preokupasi dengan sebuah subjek atau benda. Misalnya memutar roda sepeda dalam jangka waktu lama, bergantung dan berputar-putar. Gangguan belajar ini dapat berwujud gangguan membaca, gangguan matematika, dan gangguan ekspresi tulisan. Sedangkan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD ini dicirikan dengan tingkat gangguan perhatian, impulsivitas, dan hiperaktivitas yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan. Menurut DSM-4, ADHD pasti terjadi sedikitnya di 2 tempat, misalnya di sekolah dan di rumah, dan terjadi sebelum usia 7 tahun. Gangguan kecemasan atau ansietas. Gangguan ansietas sering terjadi pada masa kanak-kanak atau remaja dan berlanjut ke masa dewasa. Gangguan ini sering terjadi itu berupa gangguan obsesif kompulsif, gangguan ansietas umum, dan fobia. Hal ini banyak terjadi pada anak-anak dan remaja dengan gejala yang sama dengan terlihat pada orang dewasa juga. Gangguan ansietas akibat perpisahan dan gangguan masa kanak-kanak yang ditandai dengan rasa takut berpisah dari orang yang paling dekat dengannya. Gejala-gejalanya meliputi menolak pergi ke sekolah, keluhan somatik, ansietas berat terhadap perpisahan, dan khawatir tentang adanya bahaya pada orang-orang yang mengasuhnya. Schizophrenia pada anak-anak jarang terjadi dan sulit didiagnosis. Walaupun dalam penelitian tentang schizophrenia anak-anak sangat sedikit. Namun telah dijumpai perilaku yang khas seperti beberapa gangguan kognitif dan perilaku, menarik diri secara sosial, dan komunikasi. Schizophrenia pada remaja ini merupakan hal yang umum dan insidensi selama masa remaja akhir sangat tinggi. Gejalanya mirip dengan schizophrenia dewasa. Gejala awalnya meliputi perubahan ekstrim dalam perilaku sehari-hari, isolasi sosial, sikap yang aneh, penurunan nilai-nilai akademik, dan mengekspresikan perilaku yang tidak disadari. Yang keempat adalah gangguan suasana dan perasaan. Terkait pada gangguan mood, depresi, dan bipolar. Anak yang berumur 3 tahun mungkin menunjukkan depresinya melalui ekspresi wajah, serta perilaku makan, tidur, dan bermain. Sedangkan bunuh diri, hal ini bisa kita lihat adalah penyebab kematian tertinggi yang ketiga, lebih tinggi dari kecelakaan dan pembunuhan. Hal ini dari penelitian Barlow dan Durant tahun 2006. Dia menyatakan bahwa 16% sampai 30% remaja pernah berpikir untuk bunuh diri. Dan mereka benar-benar mencoba untuk melakukannya. Kemudian gangguan penyalahgunaan zat. Kalau ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa 32% remaja menderita gangguan penyalahgunaan zat. Angka pengguna alkohol dan zat terlarang lebih tinggi pada anak-anak laki-laki
dibanding dengan anak perempuan. Resiko terbesar mengalami gangguan ini terjadi pada mereka yang berusia antara 15 sampai 24 tahun. Gangguan penyalahgunaan zat ini juga dapat berwujud penggunaan narkotika, psikotropika, ganja, heroin, sabu, kokain, dan halusinogen, nikotin, kafein, dan amfetamin. Faktor penyebab abnormalitas pada anak dan remaja. Berbagai abnormalitas perilaku yang terjadi pada anak dan remaja dapat disebabkan dari berbagai faktor berdasarkan jenis abnormalitas tersebut. Untuk jenis gangguan psikiatris seperti ADHD, autism, retardasi mental, dan skizofrenia, ada beberapa faktor penyebab. Di antaranya yang pertama, faktor psikobiologis. Biasanya akibat dari riwayat genetik keluarga, seperti retardasi mental, autism, skizofrenia, kanak-kanak, gangguan perilaku, gangguan bipolar, dan gangguan ansietas. Yang kedua, abnormalitas struktur otak. Penelitian menemukan adanya abnormalitas struktur otak dan perubahan neurotransmitter pada pasien yang menderita autism, skizofrenia kanak-kanak, dan ADHD. Yang ketiga adalah pengaruh pranatal, seperti infeksi maternal, kurangnya perawatan pranatal, dan ibu yang menyalahgunakan zat semuanya dapat menyebabkan abnormalitas perkembangan saraf yang berkaitan dengan gangguan jiwa. Selain itu, adanya trauma kelahiran yang berhubungan dengan berkurangnya suplai oksigen pada janin, sehingga dapat terjadi retardasi mental dan gangguan perkembangan saraf lainnya. Kemudian gangguan perkembangan pervasif. Gangguan perkembangan pervasif mencakup definisi nyata pada berbagai area perkembangan. Berkembang selama tahun pertama kehidupan dan sering diasosiasikan dengan retardasi mental. Tipe gangguan ini yang paling menonjol atau autism. Ciri-ciri klinis dari gangguan autistik: menghindari perilaku kasih sayang, terlibat dalam perilaku stereotip, mencoba mempertahankan kesamaan, cenderung memiliki kebiasaan bicara yang unik. Misalnya seperti ekolalia, memutarbalikkan kata ganti, dan bicaranya agak aneh. Penyebab autism belum pernah diketahui. Penanganannya sering ditangani melalui terapi perilaku intensif, sehingga dapat meningkatkan fungsi akademik dan sosial dari penderita autism. Yang keempat, penyakit kronis atau kecacatan dapat menyebabkan kesulitan coping bagi anak dan remaja. Yang kelima, anak tunawisma memiliki berbagai kebutuhan kesehatan yang mempengaruhi perkembangan emosi dan psikologis mereka. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan angka penyakit ringan kanak-kanak, keterlambatan perkembangan, dan masalah psikologis di antara anak tunawisma. Dan bila kita bandingkan dengan sampel kontrol yang lainnya. Retardasi mental. Retardasi mental adalah keterlambatan secara umum dalam perkembangan intelektual dan adaptif. Keterlambatan ini diukur dengan tes intelijensi dan pengukuran kemampuan fungsional. Sebagian besar kasusnya termasuk dalam rentang retardasi ringan. Penyebab retardasi mental adalah abnormalitas kromosom, kemudian gangguan genetis, faktor-faktor prenatal, faktor-faktor keluarga, atau budaya yang berhubungan dengan lingkungan rumah yang miskin secara intelektual. Contoh anak yang menderita Down syndrome. Down syndrome atau sindrom Down adalah kondisi yang menyebabkan anak lahir dengan kromosom yang berlebih atau kromosom yang ke-21. Gangguan ini disebut juga dengan
trisomi 21 dan dapat menyebabkan seorang anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik dan mental, bahkan menimbulkan kecacatan. Penyebabnya karena sel pada tubuh manusia umumnya terdiri dari 23 pasang kromosom. Satu kromosom pada setiap pasangan berasal dari sang ayah dan yang lainnya dari sang ibu. Pada pengidap sindrom Down, pembelahan sel abnormal pada kromosom 21 terjadi. Ketidaknormalan pembelahan sel ini menghasilkan jumlah kromosom yang berlebih. Faktanya, materi genetik ekstra ini bertanggung jawab terkait ciri khas dan masalah perkembangan sindrom Down. Pada umumnya, anak dengan Down syndrome mempunyai tingkat kemampuan belajar yang kurang dan menghambat pertumbuhan yang menyebabkan perbedaan satu yang lain. Ada 3 tipe Down syndrome. Translocation ini tipe ini terjadi sekitar 4 pengidap Down syndrome. Translocation ini merupakan tipe yang jarang terjadi yang mungkin diturunkan dari orang tua pada anak-anak. Mosaicism, tipe yang paling jarang terjadi ini mempunyai kondisi yang lebih ringan dengan mengalami hambatan pertumbuhan yang sedikit. Trisomi 21 adalah tipe Down syndrome. Trisomi 21 ini paling sering terjadi dan dialami lebih dari 90% orang pengidap Down syndrome. Faktor risiko Down syndrome-nya: mempunyai adik atau kakak dengan Down syndrome, wanita hamil yang berusia di atas 35 tahun, jika mempunyai bayi dengan Down syndrome, usia ibu saat mengandung merupakan faktor yang bisa meningkatkan risiko, dan mempunyai bayi dengan Down syndrome, wanita yang mempunyai anak dengan Down syndrome bisa beresiko melahirkan bayi dengan kondisi tersebut pada kehamilan berikutnya. Faktor Down syndrome lainnya ada faktor keturunan. Tanda dan gejala Down syndrome. Gejala Down syndrome pada anak kecil mempunyai beberapa ciri fisik yang serupa karena adanya faktor keturunan dari orang tua dan keluarga. Ada beberapa ciri fisik yang berperan dalam penampilan pengidapan Down syndrome, seperti telapak tangan yang hanya memiliki satu lipatan, mata miring ke atas dan keluar, berat dan panjang saat lahir di bawah berat pada umumnya, mulutnya kecil, bagian hidung kecil dan tulang hidung rata, tangan lebar dengan ukuran jari yang pendek, bertubuh pendek, mempunyai kepala kecil, lidah menonjol keluar, terdapat jarak yang luas antara jari kaki pertama dan yang kedua. Kromosom 21 tambahan. Pengobatan Down syndrome ini tidak dapat disembuhkan, maka dibutuhkan peran aktif bagi anggota keluarga untuk memberikan kehidupan yang normal bagi pengidap Down syndrome. Lakukan hal berikut jika ada anggota keluarga yang mengidap Down syndrome. Pertama, mempunyai akses perawatan kesehatan yang baik. Kemudian mengikuti program yang mengikuti bagi anak-anak pengidap Down syndrome. Mengikuti organisasi akan edukasi dan dukungan untuk bertukar informasi. Mempunyai dan menjadikan kehidupan keluarga semungkin. Komplikasi Down syndrome ini sering terjadi pada bayi yang lahir dengan sindrom Down, mungkin lahir dengan masalah fisik beresiko tinggi dan mengalami masalah kesehatan di masa depan. Kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi antara lain masalah pada pendengaran dan penglihatan, gangguan gastrointestinal, gangguan pada jantung, obesitas, masalah pernapasan, tiroid yang kurang aktif, alami kejang, leukemia sejak dini, demensia sejak dini. Bagaimana pencegahan sindrom Down-nya? Nah, ini belum diketahui cara untuk mencegah terjadinya sindrom Down. Jika seseorang beresiko tinggi memiliki anak dengan kelainan ini, atau sudah memiliki satu anak dengan sindrom ini, ada baiknya untuk berdiskusi dengan dokter sebelum hamil. Ahlinya akan membantu untuk melihat peluang agar memiliki anak yang normal. Berbagai pemeriksaan mungkin dilakukan untuk mencari jawaban akan hal tersebut.
Gangguan belajar merupakan defisit pada perkembangan keterampilan aritmatik, menulis, dan membaca. Gangguan belajar juga sulit, ini terkait kepada kesulitan belajar. Penyebabnya masih diselidiki. Kemungkinan besar disebabkan oleh disfungsi otak yang menyulitkan pemrosesan dan penguraian informasi visual dan auditori. Dan seringkali penanganannya dengan intervensi yang terfokus pada usaha-usaha mengatasi defisit keterampilan secara khusus. Ini ya, ini contoh anak yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian terkait kepada gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi ini ditandai dengan pemahaman atau dalam penggunaan bahasanya. Tipenya ada gangguan bahasa ekspresif, campuran, fonologis, dan juga yang terakhir gagap ya. Gangguan pemusatan perhatian dan perilaku bermasalah itu biasanya pada anak ADHD. Ini ditandai dengan apa? Adanya impulsivitas, kesulitan memperhatikan, dan hiperaktivitas. Conduct disorder itu biasanya kesengajaan untuk terlibat dalam perilaku antisosial. ODD ini menunjukkan perilaku negatif atau menentang dan seringkali diiringi dengan perilaku kenakalan atau antisosial. Kemudian ODD dapat berkembang menjadi CD. Gangguan pemusatan perhatian dan perilaku bermasalah. Penanganannya adalah dengan pengobatan dan stimulan. Ini umumnya efektif untuk mengurangi hiperaktivitas. Kemudian tidak menghasilkan peningkatan akademik. Biasanya orang-orang yang mengalami gangguan pemusatan perhatian. Terapinya adalah membantu penderita ADHD untuk beradaptasi dengan lebih baik di lingkungan sekolah, membantu memodifikasi perilaku penderita CD dan ODD. Gangguan kecemasan pada anak dan remaja. Tipe gangguannya biasanya fobia spesifik, fobia sosial, gangguan kecemasan menyeluruh, kecemasan berlebihan terhadap perpisahan. Bias-bias kognitif yang seringkali menonjol adalah, ini juga sering biasanya pada orang dewasa, mengharapkan hasil negatif, self-talk negatif, interpretasi situasi mengancam terhadap situasi yang tidak jelas. Kecemasan yang berlebihan atas perpisahan, ya ini ada ketakutannya untuk berpisah darinya. Bagaimana depresi pada anak-anak dan remaja? Anak mungkin tidak mengungkapkan atau menyadari depresinya dan sering terselubung menjadi perilaku yang tampak tidak berhubungan, kemudian memperlihatkan bias-bias kognitif, kemudian mengadopsi gaya penjelasan yang pesimis ya, adanya distorsi dalam berpikir, kemudian gangguan eliminasi, ini berhubungan dengan masalah kontrol terhadap buang air kecil dan buang air besar. Gangguan ini tidak berhubungan dengan penyebab organik. Kedua tipe dari gangguan tersebut lebih umum terjadi pada anak laki-laki. Penanganan dengan metode Bell dan bantalan akan mengkondisikan penderita enuresis dapat merespon tekanan pada kandung kemih. Depresi pada anak-anak dan remaja biasanya itu terkait pada bunuh diri yang tadi kita pernah bicarakan di atas. Namun biar bagaimanapun ini jarang terjadi ya. Ancaman bunuh diri dari anak-anak perlu ditanggapi serius. Faktor risiko penyebab bunuh diri pada remaja adalah karena gender, usia, geografi, ras, depresi, perilaku sebelumnya, ketegangan dalam hubungan keluarga, stres, penyalahgunaan obat, dan penularan sosial. Baik, sampai jumpa. Selamat belajar. Mudah-mudahan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.